Yeah. Halo. What's up, motherfucker? Balik lagi di podcast video Seven Tories. Seven Tories. Iya. Podcast kopi ya, yang suka ngopi ya. Yain. Masih bareng sama Jeremia Di malam minggu yang madness ini. yang madness ini. Oke. Kita seruput dulu kopi apa ini? Kali ini kopi apa nih kita nih? Mozilla sama Bananaco ya. Oke. Cokozilla dengan Bananaco ya? Cokozilla. Cokozilla sama Bananaco. Bukan coklat ya? Kayak lo Cokozilla deh. Cokozilla ya? Gue yang Bananaco nih. Itu coklat sama ram. Gimana rasanya? Asik sih. Seven Tories ini menawarkan begitu banyak varian ya. Setiap minggunya itu berbeda-beda ya. Enggak, jadi gini. Enggak mutlak setiap minggu. Nggak mutlak setiap minggu ya. Mutlak setiap minggu, tapi paling enggak dalam kurun waktu 1 bulan. Oh, ada varian baru. Ya, nih kalau gue ada Bananaco. Banana fucking co ya. Bananaco ini adalah perpaduan kopi dengan apa nih? Pisang ya. Kopi Enak apa kopi di gabung pisang? Ayo lu cobain dulu, boleh cobain, belum Oh cobain. gitu. Cobain dulu ya. Cobain. Unik sih. Anjas. Kopi tapi unik ya. Asik, unik. Jadi kayak ada Ada freestyle-nya itu. freaky style banananya, Oh iya. ada kopi NTV-nya sedikit, Kopi NTV, MTV dua ya. Grand Coxon ya. Graham Coxon. Asik. Asik ya. Oke. Jadi malam minggu ini kita isi apa nih, Jak? Sesuai dengan wacana yang pernah kita obrolin. Oke. Jadi kayak next kita mau ngomongin apa nih? Kemarin kan kita udah bahas tentang Fucked Up 2020. 2020. Ya kan? Yang kalian hidup di 2020 dan melarat ya. Melarat. Korban melarat juga. Korban melarat. Lu harus nonton video sebelumnya cuy. Korban- Episode 3 ya? Episode 3. Episode 3. Kalau sekarang berarti episode 4. 4 ya. Iya. Kalau sekarang gue mau ngebahas tentang 7 movie Movie ya. for movie junkie kali ya. Movie junkie. Movie junkie tuh. Mungkin tepatnya 7 film yang harus lo tonton sebelum lo mati sih. Nah, bisa juga. Version Seven Tories. pastinya. Seven Tories. Karena kita agak-agak suka yang darkness gitu. Darkness gitu ya. Jadi ada 7 ya. 7, Seperti angka 7 di Seven Tories ya. Ya, tanpa banyak Basi-basa. basa, mendingan kita langsung judgement aja 7 film ini gimana? 7 film ini kita judgement ya. Oke. Oke. Film pertama Ada apa aja? ada The Shining. Wow. God bless Stanley Kubrick. Ini Stanley filmnya Kubrick. Stanley Kubrick yang sangat-sangat gue idolakan. Malah kalau gue pernah berpikiran bahwa sampai di surga nanti gue akan tetap nonton film The Shining sih. Anjing. Padahal film serem aja. Film serem, anjing. Serem. Jadi ada beberapa fakta di film The Shining ini ya. Shining. Film itu keberapa ya? Ketiga apa keempatnya Stanley Kubrick? Ya. Itu memang film horor dan gue sukanya stylenya Stanley Kubrick ini horornya tuh misterius sih. Misteri. Dan ada beberapa hal yang sangat gue suka dalam film ini. Salah satunya diperankan oleh Jack fucking Nicholson, Jack cuy. fucking Nicholson. Ini salah satu 10 aktor favorit gue juga aja. Iya. Jack Nicholson. Tapi kalau gue potong ya. Kalau gue nonton ini film, memang dia punya karakter pemainnya gila ya. Gue tuh paling serem kalau ketika ngeliat si ceweknya tuh, Shelley Duvall. Shelley Duvall ya. Dia bisa memilih, nah itu lah. Gila, mukanya tuh memang aneh gitu ya. Yoi. Kayak psikopat gitu kan ya. Iya gak sih? Muka-mukanya kayak alien gitu. Iya, kayak aneh lah pokoknya. Iya, anjing emang. Terus beberapa fakta di film ini. Jadi film ini mengambil dari sebuah hotel. Hotel tua itu. Hotel tua itu di atas pegunungan gitu loh. Di salju-salju gitu. Salju-salju gitu. Nah ada momen di situ bahwa misalkan pas di momen musim salju gitu, yang panjang gitu ya, itu orang akan terisolasi di dalam hotel itu.
Oh. Ada kayak penyakit psikologi gitu lah. Kayak kedinginan mungkin ya. Jadi Ah. kalau kedinginan itu kan lo kayak kehilangan akal. Kayak di gitu. kota apa penyakitnya? Hipotermia kayak gitu lah Hipotermia. modelnya. Iya. Terus, Nah, si Jack Nicholson ini diberikan job untuk menjaga si hotel itu hotel itu selama musim salju berlangsung. musim dingin itu ya. Musim dingin itu berlangsung. Oke. Dan banyak hal-hal yang sangat psikopat terjadi di dalam hotel itu. Dan itu kayak berulang kali kan ketika pada saat musim itu datang, siapa yang jaga di situ pasti akan melakukan hal sama kan ya. Dan dia akan membunuh keluarganya. Nah, Dan sebelumnya tuh kan ada yang cewek Iya, kepala kan. iya. Lo kalau detail video klipnya Slipknot, itu yang pertama tuh yang Speed It Out. Speed It Out itu iya. plesetin video klipnya tuh yang si anak Joey kecil Diligence naik sepeda gitu. sepeda ya. Itu ikutin si anak kecil itu kan, Iya, lo inget kan? iya, inget. Video Speed It Out Iya. pertama kali keluar tuh. Nah, fakta-fakta di film ini ternyata si Dan Lloyd ini, pemeran si anak kecil ini yang punya teman halusinasi namanya. Jadi dia ngomong sendiri gitu. Dia ngomong sendiri. Kadang suka kayak ngikutin orang gitu Betul. kan, iya kan? Dia syuting itu usia 5 tahun. Oke. Dan dia nggak tahu dia main di film horor. Anjir. Dan dia baru nonton film itu di usia 16 tahun. Berarti ada selisih 5 tahun ke 16 berapa tidak? Ada 14. 5 tahun ke 16, 11 tahun. 11 tahun, sorry. Dia nggak nonton film itu, anjing nggak sih? Iya, jadi dia dibohongin mungkin. Dibohongin ya. Dibohongin sih. Ketipu cuy. Ketipu anjing. Setidaknya sekalipun terkecuali. Setidaknya anak umur 5 tahun ya. 5 tahun itu Tertipu bermain film horor. horor. Terus lanjut. Dan dia baru menyaksikan film itu di usia 16 tahun setelah dia sudah kenal Coli sih. Ini cewek anjir. Ya kan Coli cowok. Oh, cowok ya? Cowok ya? Wah, gimana sih? Seingat gue yang anak kecil naik sepeda itu bukannya cewek. Itu cowok. Cowok ya? Cowok. Oke, gue lupa nonton film ini dah. Gue nonton film ini pada saat gue kuliah kali ya. Suatu berkuliah ya. Gue kuliah nonton film ini. Dulu zamannya lo mandol terus ya. Lalu gue madol, tuker-tukeran DVD bajakan, ya kan? Di sekolah beli narkoba ya. Beli narkoba. Tapi Shining ini dirilis 60-an ke 70-an ya. Oke. Jadi di era itu memang sinematografi masih belum Teknologinya nih maksudnya. Iya betul, belum sewah sekarang. Oke. Tapi Stanley Kubrick sudah berhasil Sudah membuat film mumpuni. itu, betul sekali. Tapi sorry gue potong. Film sebelum-sebelumnya emang udah gila kayak Space Odyssey itu sebelumnya atau sudah? Space Odyssey sudahnya. Itu sudah ya. Sudahnya. Nah, itu juga gila. Udah sih. gila, udah gila. Itu Space Odyssey 70-an, 71 72. Sci-fi paling keren. Iya, ya. the mother of sci-fi. Sebelum ada mungkin Star Wars, Star Trek enggak ya? Dan Star Trek sudahnya dong. Sudahnya. Iya, itu kan 80-an Star Trek. Dan konon gue pernah dengar gosip-gosip gitu ya. Jadinya lo tau lah ya teori Neil Armstrong ke bulan itu adalah hoax, Oke. bullshit, fucking bullshit. Dan gue pernah nonton film gitu ya. Judulnya kalau nggak salah Moonwalk. Jadi ternyata mengupas Amerika membayar Stanley Kubrick untuk memalsukan Neil Armstrong ke bulan. Jadi Di film itu. foto-fotonya, video-video itu bohong. Iya betul, karena untuk saat itu seni fotografi yang bisa ke bulan tuh cuma si Stanley Kubrick gitu mas. Yang bisa bikin setting kayak gitu. Betul. Oke. Yang dibilang bahwa Neil Armstrong itu bohong ke bulan. Itu terinspirasi dari Stanley Kubrick dan Stanley Kubrick mau mengerjakan itu. Oke, balik ke Shining gimana? The Shining. Ada apa lagi tuh kira-kira yang kejadian-kejadian karena film horor ya? Dan Stanley Kubrick ini kan orangnya agak-agak sedikit otoriter ya. Ya. Ada satu set saat si Jack Nicholson ini satu close up dia yang mukanya dipasang serem gitu kan, alisannya ke atas gitu kan. Mukanya dia memang antagonis ya si Jack Nicholson. Itu dia tag 49 kali seorang motherfucker si Jack Nicholson diomel-omelin sama Stanley Kubrick karena nge-tag nggak kelar. Iya. Sampai 49 kali sampai dapat tuh, padahal postnya gitu doang, kalau nonton filmnya tuh cuma di postnya gitu doang, itu sampai 49 kali si Stanley Kubrick. Termasuk mungkin adegan yang ketika dia ngampakin pintu tuh. Nah itu historical fotografi dari The Shining ya. Iya. Itu terus kalau trailer malah gue nontonnya kayak cuman keluar darah
kayak laut gitu ya, kayak ombak gitu kan dari Lo bayangin tangan cuy, tangannya. betul dari lip. Dari Lo luar bayangin keluar. cuy, di tahun 60 dia udah bisa bikin kayak gitu. Efek seperti itu. Itulah jeniusnya Stanley Kubrick. Ya maklum lah, keturunan Jews sih. Iya, Yahudi. Iya. Oke. Dan fakta-fakta kembali lagi di film itu, setelah set film The Shining itu selesai, itu set nya terbakar sih. Propertinya terbakar semua. Serius loh. Dan sampai saat ini pun tidak diketahui kenapa terbakar. Kalau gue rasa sih emang random gilanya si Stanley Kubrick sih. Gimik lah ya. Gimik lah. Ya, zaman gini nggak pakai gimmick kan? Keren. Tahun 60 berarti Kubrick udah main gimmick kan? Ya kan? Iya. Kalau lo pencinta horor, lo suka nonton Conjuring, atau apalagi sih horor, Omen, ya kan? Lo kalau belum nonton The Shining mah lo bukan horor gila sih. Ya. Lo harus nonton The Shining dulu. Tapi nggak sepenuhnya horor sih karena ya ada pembunuhan juga. Iya, sih. suspense psikologi thriller lah itu namanya. Jadi nggak ada hantunya. Gitu Tapi kan. memang karakter si Kubrick ini yang gue suka memang itu loh, maksudnya atmosfer filmnya itu dibikin sedramatis mungkin gitu. Even lo nggak horor tapi lo akan anjing ngeri gitu nonton. Ngeri banget asli. Karakter mukanya sih gila. Terutama si cewek itu yang kalau menurut gue jadi dupa anjing. Terus apa lagi tuh? Ada kamar 217 ya kalau nggak salah tuh ya. Nah, untuk permintaan si pemilik hotel, manajer hotel bahwa seharusnya kan kamarnya kan tuh yang angker kan 217. Oke. Tapi di presetin jadi 237 agar customer tidak takut untuk menginap di hotel di kamar itu. Jadi ada sisi manajemennya juga. Yo, si marketingnya juga ada pastinya. biar hotel laku. Biar hotel laku. Juga nggak jadi hotel angker gitu ya. Tapi gua kalau ke hotel itu pasti gua akan takut sih. Gua akan bayang-bayang film itu terus ya. Soalnya mungkin persepsi lu tuh udah anjir nih hotel yang bekas syuting film. Terus yang anak kecil tuh red room. Iya, red room. Itu apa dibalik aja? Red room tuh apa? Murder. Anjir. Balik red room. Detail itu dia. Detail itu, Putri. Anjir. Oke, habis Shining. Setelah Shining kita jumping ke film modern di tahun 90-an. Kita punya sutradara David Fincher. Ini juga salah satu director anjing juga sih menurut gue. Semua filmnya itu mind blowing semua, twist semua cuy. Oke. Apa tuh Jer? Itu kita memilih Fight Club. Diperankan oleh Edward Norton dan fucking Brad Pitt. Itu film insomnia, seorang pemuda insomnia yang anjing setelah lo nonton 1,5 jam baru lo tahu kali itu Brad Pitt adalah khayalan, anjing, imajinasi. Kita dibohongin sih sama dia sih, ngentot ya dia. Gue udah serius-serius itu anjing Brad Pitt. Taylor Durden di situ dia pakai perannya Taylor Durden kan. Jadi si Arthur Fleet punya teman ketemu gitu namanya si Taylor Durden diperankan sama Brad Pitt. Mereka bikin sebuah kelompok gitu, Project Mayhem. Jadinya kelompoknya tuh suka berantem. Jadi orang-orang depresi gitu aja yang kerja mulu kayak robot ya kan, nyari duit perlu, hidupnya membosankan, udah lo berantem lah, mengeluarkan emosi lo, pelampiasan gitu ya. Pelampiasan lah, akhirnya lo berantem. Jadi kalau nggak berantem sehari tuh kayak anjing wakas gitu kali. Boring cuy. Boring Teman normal is boring cuy. Iya. Akhirnya dibikin Project Mayhem, pukul-pukulan dia nemuin satu basement gitu kan di sebuah rumah tua gitu ya, basement pukul-pukulan sampai darah-darahan gitu. Endingnya ngentot cuy. Tapi fiksi cuy anjing. Iya. Ada satu soundtrack yang gue inget banget dari film ini. Itu Pixies. Pixies ya. Where is my mind? Karena gila filmnya kan. Where is my mind? Kan Pixies kan. Kim Deal ya. The Breeders. Oke. Kalau menurut gue Fight Club masuk sih dalam lah kategori. Lo harus nonton filmnya sebelum lo meninggal sih. Habis itu Norton main jadi Hulk ya. Jadi Hulk ya? Setelah Fight Club kan. Oh jauh. Sebelum atau sudah. Oke, ya. Setelah Fight Club
Lo punya film jagoan apa lagi nih? Film ini kan sebuah penemuan mutakhir ya di tahun 18-an lah. Dan gue pokoknya lo kalau suka film pasti lo akan suka musik lah. Itu satu dua elemen yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya sih. Ada score movie, ada soundtrack movie, dan lo kalau gue dedikasikan sih nonton film-film yang gue rekomendasikan kali ini. Iya, oke. Sampai ngisep ganja kali ya sih ya. Tidak legal itu. Tidak legal. Baik. Masalahnya tidak legal doang kan? Belum, nggak jadi legal ya? Apa legal dan tidak legal itu ada perspektif sebenarnya. Kalau lo pemuda yang cukup berhati-hati, Tapi gini, Membuat itu. tapi gini kalau mungkin ganja legal kayak belum siap juga sih. Indonesia kayak belum siap. betul. Karena SDM-nya masih SDM-nya masih dablek belum, sih. masih Iya. dablek. Jadi mungkin nyampah di pinggir jalan, nggak kerja gitu terus. imeng terus gitu kan ya. Nggak jelas, nggak punya kegiatan atau nggak punya karya gitu kan ya. Punya visi dalam Belum siap ya. belum siap kayak negara-negara maju yang mungkin sudah melegalkan itu ya. Seperti Kayak Netherlands, ya. Netherlands, terus Amerika beberapa bagian sudah, Australia juga. Australia sudah ya? Ya. Oke, Jer, pas mau jadi bahas ganja nih anjing. Oh, makanya sih. Lalu Awas tangkep. kamu LG. Oke, tadi habis dari Fight Club. Kira-kira apa nih film jagoan lo yang bakal lo akan rekomendasiin? Kali ini jagoan kita Martin Scorsese cuy. Kuis. Ini nama besar juga cuy. Ini kalau udah abang-abangan bikin film sih pasti jarang jelek. Gue nggak enakan kalau dari dia. Ada Lu bisa abang-abangan lihat nih. ya. Gue nunduk pasti nggak enak gue. Doi ngeri juga soalnya sih. Oke, film apa nih Jer? Film dia sebenarnya banyak yang gue suka sih ya. Ada Taxi Driver, Robert De Niro, apalagi salah satu aktor favorit gue juga. Iya. Tapi kali ini gue mencoba di generasi keduanya si Martin Scorsese. Dia menemukan Leonardo DiCaprio. Oh, gue Dan- tahu nih film ini. Oke, Siapa tuh harus memilih Shutter Island. Shutter Island kan. Ini satu film yang multi tafsir ya kalau gue bilang. Tafsir, Jadi, mind blowing. Mind blowing. Jadi orang punya persepsi Iya. sendiri-sendiri ya kayak oh ini sebenarnya nih filmnya ceritanya tentang begini. Ini film ini kalau gue analogikan labirin sih. Iya. Lo tersesat di dalam plotnya sih. Oke. Twist tau gak lo? Lo gak akan pernah ketemu jalan keluar, lo gak ketemu Iya. endingnya sih. Itu kan tentang si Leonardo DiCaprio Iya. yang kayak punya penyakit Psikologi gitu ya. Jadi kayak psikologi dia gitu. harus di treatment di pulau itu ya. Di pulau itu Iya kan? traumatik gitu, dan pulau itu kayaknya khusus banget ya buat nyembuhin si Leo di situ gitu. Iya, jadi kayak apa ya? Percobaan juga kayak Heeh. eksperimen. Betul. Si dokternya tuh si yang meranin Ben Kingsley yang meranin Gandhi sih. Oh. Yoi. Iya, iya, iya. Meranin Gandhi yoi sih. Keren juga orangnya nih. Ya Scorsese selalu punya pilihan-pilihan yang tepat ya untuk peran-peran yang dia ingin bawakan ya. Hmm. Salah satunya ya si pendatang baru jenis juga sih menurut gue, Leonardo DiCaprio. Oh iya lah. Seorang Virgo ya. Iya, iya. Ini kalau lo punya anak Virgo, atau lo punya pacar Virgo, atau lo punya selingkuhan Virgo, atau lo punya hombaan Virgo, Anak Virgo ya. lo harus jadiin dia main film sih. Karena dia suka berperan sih. Virgo tuh Acting ya. pintar acting. Acting ya. Jago acting. Jago acting. Karena dia kebanyakan tuh Virgo tuh, kalau gua analisa ya, gua baca dari banyak artikel gitu. Jadi zodiak nih. Ya gitulah. Ya. Reklame sih kalau di film Kalau tuh. kalau ngomong sama Jerry nih kayak sedikit-sedikit nyerempet zodiak, Nah, sedikit. kenapa gue harus jadi? Kenapa? Karena dulu gue pernah ingin jadi FBI sih, Oh. tapi nggak kesampaian. Gue senang detektif ya, maksudnya di FBI gitu ya. Detektif Conan gitu. Nah, Ya kan maksud lo. betul gitu. Bener dong berarti. Inspektur Gadget sih. Iya. Jadi gue suka tuh menganalisa manusia gitu tuh Hmm. dari zodiak. Kan kalau FBI gitu kan melacak pembunuh berantai kan gitu kan Iya, pakai dari- zodiak. dari bintang. Iya, dari bintang. Ya gitulah. Nah, kembali ke Shutter Island. Ya ini tentang
crazy mind-nya si Scorsese ya. Jadi seorang psikologi illness, mengidap traumatik, mengidap panic attack juga, yang nggak sembuh cuy. Pada akhirnya nggak sembuh, endingnya nggak sembuh, anjing. Ini kopi enak banget ya. Ada ya. Banana Co. Menu baru. Kalau ini Chokozilla. Jadi campuran dari Coco Channel dengan Godzilla gitu. Godzilla, benar-benar. Oh gila. Choco itu anjing ya, anjing Choco dicampur sama Godzilla. Mau nyoba bites Coba, nggak? coba. Mau bites nggak? Wah, ada bites ya. Sekarang kita dapat bites nih. Gila, aku mau nyobain dong. Bites. Boleh dong. Ngoceh mulu kalau nggak makan. Bisa asam lambung. Nah, Cuy. asam lambung naik, mahkumat, hospital katanya. hospital. Ini cemilannya namanya apa nih? Risol. Kita ada Risoles ya. Risoles ya. Risoles apa nih? Rasa apa? Can I try? ayam jamur. Cobain ya. Gimana? This is a goddamn asshole cuy. Buat alkohol. Kebanyakan ngomong, nggak makan-makan, asam Nah. lambung. Pas ketemu ginian, anjing. Tapi lebih the best pakai mayonnaise. Oh boleh. Mayonnaise. Mayonnaise the best sih. Gilwis is my command. Wih. Oke, mayo. Mayonnaise. Mayo itu mayonnaise. Smashing pumpkins. Saus tomat juga asik sih. Saus Pas tomat. nggak tuh? Yoi. Hmm. Lengkap disokin ya. Baik. Namanya juga Seven Tories. Seven Tories. Gila. Lo mau ngopi bisa. Di setiap menunya ada 7 hal yang bisa lo dapatkan ya. Apa tuh? Ya itu seperti itu. Lo makan di Soles ada mayonnaise, ada saus, ada jalannya. Oh, kalau sama-sama ada 7. wortel sih. Ada wortel, ada daging. Kalau lo spesifikin ada 7 sih. Ada 7 ya? Hmm. Iya. Ada elemennya ada 7 biji. 7. Coba lagi nih, Ja. Pakai mayonnaise dan saus sambal. Dan kalau kalian main kesini di daerah Pejaten aja. Ya, Kalau kalian umur 71 kalian akan dapat bonus gratis aja. Makan di usia 71. Oh, iya. Kalian harus Visioner 7. ya, lu visioner ya, kita belum merencanakan itu loh. Pokoknya umurnya harus depannya harus 7, 71, 72, 17? udah rentak lo enggak, 17 satu Oh, pokoknya. iya. Pokoknya harus udah rentak dulu cuy. Makan sini gratis sih. Berarti 70 sampai 79. Dia bisa makan gratis di sini. Bagus banget sama meninggal sih. Udah tua itu sih masa gitu. Masih dikopiin terus udah tua anjing. Buat dia di sini. Oke. Namanya apa sih? Pastel. Risol. Sorry. Risol ayam jamur. Mantap sih. Ayam jamur. Ini cocok banget sambil nonton film ya sebenarnya. Wih, pas. Udah gak nyaman nonton pakai popcorn. Aduh, Popcorn gak kenyang. seret sih. Seret doang. Minum popcorn. Pasti kalau Makan popcorn, minumnya soda. Ayo. Anjir. Nggak sehat. Mendingan lo makan. biasanya kalau pasaran nih, Gini kan. lu nonton di bioskop, popcorn tuh. Setelah nonton bioskop pasti lu makan lagi ya. Wih, lapar lagi. Lapar lagi karena kok popcorn. Popcorn. Coba risol. Makan berondong. Selalu nonton bioskop setelah check in ya, Nah. langsung kalah. Ayo lo. Nggak usah makan lagi kan? Berhemat uang sih. Berhemat uang. Yoi. To the point langsung. Berarti di masa pandemi ini sih. Wah, enak banget gila. Nah, Cok, Gimana? Lanjut. kembali ke film ya. Oke. Tapi enak nih cuy. Habisin dulu Ini deh. enak sih asli. Habisin dulu. Aku udah habis. Kenanya Chokozilla. Yoi. Jadi dong. Jadi. Cobra. The King of Monster tuh nggak Godzilla. Tet. Oh, itu mah dinosaurus ya. Lu Jurassic Park. Oh. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg lagi. Masuk gak dalam kategori lo? Steven Spielberg kebetulan lagi berlibur cuy. Nggak datang dia saat ini. Tadinya mau datang. Tadi mau datang, cuma dia lagi berlibur di Bahamas sih, Oh. sama keluarganya. Iya. Karena merayakan ulang tahun perkawinan doi cuy. Oh. Yoi. Tadinya sempat kontak gue mau datang. Sempet kontak. Cuma kalau udah masalah keluarga gue nggak bisa ganggu dong. Iya, nggak bisa. Gue respect banget sama doi sih. Oh iya, abang-abangan juga tuh. Abang-abangan tuh. Abang-abangan gila. Saat dia ngedirect jauh, aduh jauh Oh. sih. Mantap itu. Doi salah satu sutradara yang binatang dijadiin tokoh utama sih.
Apa aja sih? Jurassic Park. Dinosaurus. Terus Alien CET. Oh itu dia, itu ya. Sama artificial intelligence. Apa? Independence Day itu dia bukan sih? Bukan. Bukan. Nah, apa tuh Jer? yang bisa datang saat ini abang-abangan juga. Wah ini Pas dulu. gue speechless sih kalau dia ngomongin dia nih. Speechless gue. Gue belum pernah nonton film dia dan Belum pernah nonton film dia, maksudnya maksud gimana sih? maksud gue bingung dia mau Film dia tuh belum pernah nonton filmnya gitu. gue nggak pernah Visioner sekali manusia ini ya, gila. Oke dong, film dia tuh nggak pernah tercela sih. Oh, Gue nonton film dia tuh pasti selalu nggak ada cacat ya? Nggak ada cacat ya. Nggak ada cacat sih. Apa sih filmnya? Banyak sih, Psycho, Vertigo. Oh, Vertigo. Terus ada barusan gue nostalgia. Barusan aja tadi jam 7 pulang kerja lo nelfon gue tuh. Iya. Ya dari podcastnya. Tar dulu aja gue lagi nonton film, itu gue nonton filmnya Alfred Hitchcock. Wih. Dial M for Murder cuy. Lo kalau suka detektif, suka hal-hal yang menggali sesuatu, lo mencari pembunuh berantai. Itu tuh kayak gini gak sih? Kayak itu Hitchcock, mungkin rajanya sih. cikal bakalnya X-Files kali ya? Atau enggak ya, beda ya? Iya. Iya kan? Iya, jadi di tahun 60 itu juga dia salah satu proto sinematografi juga maksudnya dia membawa energi baru di sinematografi horor tapi dibalut psikologi thriller dan ada suspense itu menegangkan loh. Jeng. Dan ya ini termasuk film mikir sih. Gue jujur nonton filmnya si Alfred nih Vertigo ya. Vertigo Filmnya doang. dia nggak ada yang tercela sih. Iya, tapi ya di tahun segitu dengan visual yang begitu Gokil. Gokil. Lo kalau membaca buku lo pasti baca Sidney Sheldon. Ya gitu-gitu lah detektif. Nah kita memilih filmnya Alfred Hitchcock, Psycho. Ini film juga anjing juga sih. Gimana? Ceritain kan. Film ini tentang jadi seorang cewek. Jadi gini, ada fakta juga bilang si Alfred Hitchcock ini selalu suka dengan cewek blondie cuy. Jadi dia sempat gosip di selingkuh dengan setiap aktrisnya dia juga gitu. Dia suka pemeran-pemeran dalam film dia tuh yang blondie sih. Itu pasti dipakai sama dia. Maksudnya dipakai dalam film, bukan dipakai gitu. Kalau itu urusan belakangan lah ya. Nggak tahu kan. Kita urusan dia lah. Karena juga direktur terkenal, tajir ya kan. Ya gitulah. Nah film ini yang pemeran siapa ya? Janet Leigh ya. Janet Leigh. Jadi dia punya kasus, dia ngebawa duit bosnya berapa juta dolar gitu lah. Terus dia kabur karena dia mau married sama selingkuhannya. Bukan belum married. Mau married sama pacarnya tapi tidak disetujui sama keluarganya. Nah dia karena perjalanannya malam saat itu mau kabur gitu kan. Dia terdampar di satu motel. Hotel ini yang punya Norman Bates. Kalau kalian suka film horor pasti tahu yang meranin si Anthony Perkins. Ini Godfather horor juga karena dia main di filmnya Hitchcock kan. Nah ternyata si Norman Bates ini yang diperanin Anthony Perkins ini, dia punya hotel peninggalan nyokapnya. Warisan. Kayak sinetron jadi. Betul. Filmnya memang biasanya sebenarnya cuma kalau lihat sampai ini gila sih. Nah, di plot film itu si Norman Bates beberapa kali berbicara dengan nyokapnya jadi dia rumah gedenya nah motel tuh di sininya dekat dari rumahnya lah dan si cewek ini ngeliat dia selalu berbicara sama nyokapnya ngobrol gitu lah. Oh ini pernah nonton gue nih. Iya. Sebenarnya itu bohongan ya. Gak ada orang. Itu sakit men. Gue nonton. Karena dia sayang banget sama nyokapnya. Nyokapnya itu dia juga. Jadi dia ngomong jadi sebagai Norman Bates, dia ngomong juga sebagai nyokapnya misalnya kayak gini. Tapi nyokapnya udah dibunuh kan sebenarnya. Nyokapnya udah meninggal bukan dibunuh. Udah meninggal. Meninggal. Tapi dia nggak merelakan nyokapnya udah meninggal. Iya. Jadi dia memerankan nyokapnya juga. Jadi misalnya kayak gini nih kalau masakin gua mie goreng dong mau kerja. Nyokapnya gue juga sih. Iya nak, ntar saya masakin ya. Anjir.
Dia juga psycho, punya 2 kepribadian cuy. 2 kepribadian. Ternyata di ending banget sih, lo tahu anjing nyokapnya nggak ada. Jadi pas si cewek itu masuk ke rumahnya ternyata si nyokapnya itu lagi duduk di kursi goyang. Ternyata tuh koraknya doang sih. Dipakein baju, dipakein wig nyokapnya anjing. Berotak. Itu keren. Dan itu di tahun 60-an itu udah sangat-sangat baru banget. Dia hitam putih nggak sih? Hah? Hitam putih nggak sih? Hitam putih. Itu inovasi banget di tahun 60, orang udah gila-gila nonton film itu tuh. Iya, di film. Di situ ditahbiskan kebesaran Alfred Hitchcock. Oke Jeff, kita sudah sampai ke nomor 4 tadi ya. Iya sih? Nomor 4 tadi ya? Ya nomor 4 sekarang nomor 5. Nomor 5, gua dong gantian dong. Oh iya. Rekomendasi lo nih ya? Iya. Ini abang-abangan juga nih. Kita ngomongin abang-abangan terus ya. Abang-abangan pokoknya. Ya, yang film keren-keren. Gue punya jagoan gue, The Pianist. Anjas. Gila gak tuh? Ini salah satu sutradara satanik juga sebenarnya cuy. Roman Polanski anjing. Ini film iya. Gara-gara coba ceritain filmnya. Gue yang ceritain sekarang. Ini film tentang seorang pemain piano yang punya keturunan Yahudi ya. Yang waktu itu ada dalam pertikaian perang World War II ya. World War II. Perang Dunia Kedua, zamannya Hitler membinasakan ribuan Yahudi di dunia sih. Membinasakan anjing loh Hitler. Padahal bukan orang Jerman ya. Orang Jerman, Sukaria sih dia. Jadi film ini mengisahkan bagaimana si Adrien Brody yang main ya. Adrien Brody. Nyaris selamat, tapi dia selamat kan? Selamat. Jadi dia itu main piano di tengah tentara-tentara Nazi, ya kan? Padahal keluarganya dibunuh, ya kan? Padahal sebangsanya dia dibunuhin, dibantain sama tentara Nazi. Tapi karena Nazi itu penyuka seni ya, ya kan? Baik itu dalam bentuk lukisan, musik, ya kan, poetry mungkin. Banyak usaha dicuri sama dia kan. Iya, jadi kalau mereka ngebantai rumah-rumah Yahudi, tapi kayak lukisannya, terus karya-karya seninya itu dibawa ya, dibatin sama dia sama si tentara Nazi itu. Nah, salah satunya adalah aset pemain piano si Adrien Brody ini ya. Gue suka filosofi film ini sebenarnya sih. Apa tuh? Pesan yang dibawakan si Polanski ini. Gila, musik bisa menyelamatkan lo sih. Itu maksudnya pesannya di situ. Ya. Maksud gue itu kalau di plot terakhir tuh saat dia ngumpet di rumah-rumah kan dia kan pindah-pindah tuh ngumpet karena kan dia mukanya kelihatan ya Yahudi banget ya, tergap gitu. Oh Yahudi lo kenapa selamat, harus lo mati kan gitu kan. Iya. Di satu rumah jadi campnya si Nazi itu. Dia tinggal dan di situ ternyata ada piano. Ya. Dia mainin lagu siapa sih yang sering di trailer tuh? Ntar lu ya. Frederick. No. Ini kok pianis apa? Chopin. Oh iya. Iya. Itu gue inget banget. Yang lagi main. Setnya emang era Perang Dunia Kedua. Itu di Polandia ya. Di Polandia. Dan keluarga dia semua dibantai kena itulah pembunuhan massal itulah pakai asap beracun itu kan. Polanski tuh selain pianis ada apa lagi sih? Polanski tuh ada Seven Gate yang main si Johnny Depp tuh. Itu tentang film satanik juga, dia banyak kan satanik, mungkin dia satanik ya. Series juga ada kok nih. Apa? Series juga ada. Ya. Lu kalau lu harus nonton filmnya dia tuh judulnya Courage, yang main tuh ini film anjing sih. Jadi satu set doang aja, satu rumah doang, itu ngobrol doang, yang perannya keren-keren. Kate Winslet, si Christopher Waltz, Jodie Foster, satu lagi yang main, lo tau gak yang Dewan Story yang jadi The Doors, yang film komedi itu dia main tuh. Jadi setnya cuma di satu rumah gitu, ngobrol-ngobrol bolak-balik aja. Di situ aja. Jadi
anaknya si Kate Winslet ini sama si Christopher Nolan kan dia dua suami istri kan, jadi dua seorang orang tua tuh ketemu karena anaknya si Kate Winslet di situ matahin giginya anaknya si Jodie Foster. Orang tuanya saling bertemu sih untuk mengklarifikasi kasus anak-anaknya. Jadi begitu-gitu aja. Setnya keren tuh Roman Polanski. Dan faktanya lo harus tahu Roman Polanski itu pas film apa ya gue lupa. Itu istrinya dibunuh cuy. Oh sama si Charles Manson, Helter Skelter. Yeah. The Family cuy, gengnya dia tuh. Itu Sharon Tate, itu aktris terkenal juga di era itu. Terus Panther apa? Black Panther bukan. Dia nama grupnya The Family. No, oke. Yang didalangi oleh Charles fucking Manson. Charles Manson pembunuh sekaligus Robin Hood buat para hippies, ya kan? Kalau bakal si Marilyn Manson bikin nama Marilyn Manson, gabungan dari Marilyn Monroe. Jadi Marilyn Manson. Gila. Polanski ini film-filmnya memang kebanyakan memang agak kaku ya, maksudnya dia kuat banget, kental banget budaya Jermannya. Si Polanski ini makanya dia banyak set perang gitu perang. Dan The Pianist ini yang main Adrien Brody ya. Brody. Di situ dia memerankan si Spielman itu lah pemain piano. Jadi biasa main di radio buat menghibur orang. Kan bukan ada TV ya. Ada TV langsung video live, gitu. Jadi live nonton live. Belum ada ini President of United States. Video Kill the Radio Star. Belum ada dulu. Masih radio aja kan. Ya itulah filosofinya bahwa musik bisa menyelamatkan musik. Iya, dari perang dunia kedua. Dari kekejaman Nazi. Si Aries cuy. Si Aries. Adolf Hitler. Aries ya? Aries doi. Ambisius sih. Dia memang Aries. Zodiac lagi. Nah, sebenarnya ada film judulnya Zodiac, tuh filmnya David Fincher yang tadi. Fight Club film lainnya dia tuh ada Zodiac judulnya. Bagus juga. Keren, thriller, pembunuh berantai sih. Yaitu detektif mengupas pembunuh bayaran lagi. Pembunuh berantai dengan Zodiac. Makanya juga Zodiac. Terus ada Forrest Gump ya? Forrest Gump juga. Itu Robert Zemeckis yang sutradarai. Itu film keluarga sih. Film keluarga. Lo kalau minggu libur kerja, lo kalau nonton sama anak-anak lo sih. Itu the best sih. Sambil lo goreng mie, ngerebus mie itu mie goreng atau mie goreng sama mie rebus. Mie instan gitu maksudnya. Instan, campur sos yang tadi tuh. Woi. Sambil minum kopi. Jangan, anak lo masih kecil sih lo kan. Gua aja minum kopi. Okay. Anak gua nggak minum kopi. Anak gua mungkin Cokozilla. All age ya, Cokozilla ya. Semua umur ya. Karena kan kalau anak kecil kan belum tentu suka kopi ya. Iya. Jadi bisa minuman yang manis. Iya, kalau lo main kolesterol, masa kecil udah kolesterol sih. Diabetes dong. Oh, diabetes. Oke. Dari The Pianist ada satu film lagi dari Christopher Nolan. Kayak lo tidur aja. Christopher Nolan ini nama baru tapi udah sangat harum ya di telinga ya. Bukan abang-abangan sih. Bukan abang-abang, tapi ini perlu diperhitungkan juga. Juga nih juniornya kan nih. Christopher Nolan selalu bisa menggabungkan sci-fi dengan suspense, ketegangan dengan sci-fi cuy. Gila. Apa yang lo pilih Zat dari film dia? Dunkirk. Perang lagi ya? Lagi. WW2 lagi nih. Iya, betul. World War 2 lagi, perang dunia ketiga. Hitler lagi urusannya. Iya, Hitler lagi urusannya. Misalnya ini ada beberapa plot cerita. Jadi ada yang mereka sedang evakuasi ya dari satu pulau mau cabut tapi ditembakin sama pesawatnya. Jadi spesifiknya 400 tentara Nazi, tentara Inggris dan Prancis. Sekutu ya. Iya, Prancis sama Inggris kan sekutu kan. Sekutu berteman kan maksudnya kan? Berteman. Iya. Prancis sama Inggris itu terkurung di dalam camp Dunkirk. Sekelilingnya ada Nazi. Ada yang dia mau evakuasi itu dihajar pakai pesawat. Itu Tom Hardy yang main tuh. Sama satu lagi yang
pesawatnya ketembak ya, pesawat yang mau ibaratnya mau ngebantai pesawat yang Nazi, tapi pesawatnya ketembak jauh melenceng kemana tuh kan ya, berdua ya tuh ya, tapi selamat mereka. Selamat kan. Memang tentang 6 orang yang selamat itu, iya. 6 orang tentara ini kalau plotnya kan. Tapi kalau lu nonton dari awal itu aura Kubrick campur Hitchcock, jadi kedap gitu, yang benar-benar kayak suara hening, gak ada suara apa-apa gitu. Gila. Itu Kubrick banget, Kubrick sering banget ya gitu. Iya, tanpa ada efek gitu. Mungkin skornya juga minimalis. Iya, yang gitu. Yang dia ketembak di pesawatnya. Wah, gila itu. Itu keren. Wah, itu gila sih. Nolan sih sebenarnya itu yang gue bilang kerennya dia, jenisnya dia menggabungkan old schoolnya si Kubrick ke vision modern. Jadinya kita nggak boring gitu kalau kita nonton Kubrick pasti boring juga masih gue kan. Jadi invasinya tuh keren, pas gitu. Nah, Nolan tuh ada apa lagi sih selain ada Inception itu ya? Film pusing juga sih, sci-fi yang agak pusing ya. Jadi ada mimpi dalam mimpi cuy. Iya. Itu sampai ada gamenya jadi lu cuma dengerin kayak semacam apa ya? Visual audio gitu ya, tapi kayak yang lu tuh ada di dalam mimpi. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau lu bisa sampai ada jadi kayak ada waktunya gitu lo dengerin si ngalamin mimpi ini udah berapa jam, nanti lo masuk lagi ke mimpi lain, masuk lagi ke mimpi lain gitu. Membingungkan juga film itu. Iya, membingungkan itu. Dan salah satu film dia ya itu yang gue suka, Batman kalau di direct dia keren ya, maksud gue. 3 film apa 2 film ya? Batman Begin, Batman Dark Knight, Batman Dark Knight 3. 3 Batman di direct dia tuh keren. Membawa aroma baru untuk sosok Batman ya. Walaupun sebelumnya gue tetap suka si Tim Burton ya, Batman. Yang main si, aduh lupa lagi gue tuh. Yang main Batman siapa? Zaman dulu. Enggak, jam pertama kali Batman. Michael Keaton. Itu anjing juga Tim Burton. Tim Burton nggak masuk ya. Interstellar jangan dilupakan loh dari Nolan. Siapa? Interstellar tadi. Ya sci-fi semua deh. Sci-fi. Interstellar. Oke, habis ada Dunkirk. Sekarang balik lagi lu Jer. Apa nih film lo yang lo rekomendasiin nih? Ini ya agak kentang kalau kita nggak ngomongin film Indonesia sih. Kita harus bangga juga sama menghargai produk-produk Indonesia dong. Ya kan? Tapi saat dia muncul di sinematografi Indonesia, industri perfilman Indonesia, gua agak sedikit buka mata nih sama film Indonesia sih. Ternyata keren juga gitu ya. Joko Anwar. Oke, apa Jer? Agak sulit memilih untuk film-film Joko Anwar karena untuk level film Indonesia ini film dia keren-keren ya. Dari segi cerita, dari segi plot, dari segi editing, pemeran. Ya. Agak sulit pemilihan, tapi gue memilih Pintu Terlarang. Pintu Terlarang ini diambil dari novelnya Sekar Ayu Asmara sih. Jadi basic novel ya. Ya, gue nonton sih film ini. Keren film ini, dibukanya oleh Fahri Albar ya. Oh ya, Bang. Marsha Timothy. Sakit juga tuh. Sakit banget. Ngumpulin janin ya. Ini film ini bikin kita anjing juga, tayang anjing ya, masa kayak lo dibohongin sama dia sih. Jadi plot filmnya itu adalah menceritakan seorang pemuda artistik ya, pemahat ya dia. Ya, patung ya, si Gambir ini di situ Fahri Albar pemerankan Gambir. Karena ya pesugihan juga ya. Gara-gara dia pakai janin asli di dalam patung dia, karena kan punya karakter kan patung dia tuh selalu wanita hamil. Ya. Di dalam wanita hamil tuh dia pakai janin asli cuy. Dia harus beli janin dulu di rumah sakit, bla 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 bla, dan akhirnya bekas kasus aborsi kali ya. Kasus aborsi betul sekali. Dan patungnya melejit cuy. Harganya gila-gilaan cuy. Ternyata ada janin beneran. Dan ternyata lagi pas di ending kita cuma nontonin orang gila. Iya, nontonin orang gila udah. Ternyata semua plot dari awal sampai akhir, belum di final dan hampir akhir, itu cuma ada di kepalanya si Gambir yang gila.
Anjing gak sih? Semuanya cuma pikirannya dia doang anjing. Ya, gue suka banget sama apa namanya properti-propertinya. Betul. Dan kalau lo di slide awalnya tuh dia Quentin Tarantino banget, font jadul gitu yang kaku warna-warni. Terus vertigonya si Hitchcock yang tanggar. Dia suka Quentin, dia suka Hitchcock udah pastilah. Joko Anwar. Respect sama Joko Anwar. Kiblat ya. Kiblat. Dan setelah pintu terlarang pun gue agak meragukan ternyata emang produsernya sutradaranya tidak diragukan. Setelah itu dia punya Manusia Anomaly, anjing juga filmnya kacau, mind blowing juga, twist juga. Setelah itu dia punya Pengabdi Setan, Recycle. Gue sempat underestimate nih, sorry ya Mas Joko ya. Pengabdi Setan apa nih maksudnya? Ternyata keren, dibawakan dengan dia tuh dengan keren. Kayak lo dengerin The Man Who Sold the World-nya David Bowie dibawain Kurt Cobain. Pas lo dengerin David Bowie, cover version flat aja. Karena kita bukan hidup di tahun 80-an ya, mungkin kita kalau hidup di 80-an kan suka banget David Bowie gitu. Pas kita dengerin David Bowie, biasa aja flat. Pas dengerin Kurt Cobain nyanyi, wah ini cocoknya seharusnya lo yang nyetel lagu ini gitu ya. Sebegitu soulnya bisa cover version yang apa ya, sempurna ya? Remake aja, sempurna bahkan mengalahkan, nggak mengalahkan sih, tapi bahkan lebih enak ya, atau gue nggak mengalahkan tapi lebih enak mungkin, karena mungkin masa kita ya masa Kurt Cobain gitu kan, kita udah bilang ini kayak enakan Kurt Cobain yang bawain gitu, karena mungkin ya jujur sih gue nggak dengerin versi Bowie dari awal ya gitu, tapi nah gue kebalik ya, gue dengerin Kurt Cobain dulu di Unplugged. Oh iya, gue kayak gitu. Oh iya, maksudnya gitu kan. Baru setelah itu dengerin Bowie. Nah, persis seperti Back to the Forbidden Door ini, pintu terlarang ini. Gara-gara nonton film ini, gue tergila-gila ya nonton film Indonesia. Gue coba mundur ke belakang. Gue nonton film 80-annya. Gue pengen comparing nih. Bukan pintu terlarang berarti maksudnya. Pengabdi Setan. Setelah gue nonton Pengabdi Setan yang didirector oleh Joko Anwar, Recycle, gue ke belakang nonton yang jadulnya cuy, mau comparing cuy, sama gilanya. Di tahun 80 itu film udah bikin bulu-bulu merinding juga sih. Siapa sih yang main? Aduh lupa gue. Susana bukan? Bukan Susana, ada satu. Susana aja juga. Susana tuh karakter juga men, gila. Nah besar juga doi. Gak di make up aja serem anjir. Ratu Iblis juga. Ratu Iblis doi cuy. Iya, gak di make up aja serem tuh. Film horor mana sih nggak diperanin dia sih, semua film diperanin dia, Angker, Sendal Bolong, Kuntilanak, Nyi Roro Kidul kan, serem. Jadi kembali ke Joko Anwar nih, setelah dia berhasil mendirect Pengabdi Setan, Recycle Pengabdi Setan, setelah itu gak lama loh, dia produktif juga nih. Dia punya film, ini keren juga aja, lo harus nonton. Perempuan Tanah Jahanam. Gimana tuh ceritanya? Film ini ada isinya selalu. Joko selalu punya isi, selalu punya edukasi ataupun sejarah yang bisa kita angkat gitu ya. Jadi ini sejarah wayang kulit ya. Jadi kalau di Tanah Jawa itu zaman dulu, zaman para masih percaya leluhur, para percaya pada orang halus. Jadi gue ketahui dari film ini juga, wayang kulit itu pakai kulit manusia aja, dan itu ada isiannya aja. Jadi si dalang itu bisa semalam suntuk aja main itu pakai kerasukan kalau nonton ini udah lumping. Kulit manusia di film itu. Jadi aslinya kan bukan kulit manusia. Dulunya saat leluhur percaya pada roh halus, wayang kulit itu terbuat bisa mengeruk keuntungan yang besar zaman dulu. Karena balik lagi belum ada media. Betul, maksudnya itu hiburan orang yang sangat-sangat fantastis zaman dulu ya. Artinya signifikan nih wayang kulit. Nah itu pakai kulit manusia. Ada isiannya sih. Jadi si dalang ini bisa semalam suntuk dia wayang terus sih, nggak ada minumnya, nggak ada apa, ngoceh terus sih. Itu pakai kerasukan gitu ya. Iya. Tapi memang begitu. Dulu tuh ada pertunjukan wayang kulit ya di dekat rumah gua, dan memang
ketika ada pertunjukan wayang, nah itu memang pakai isi-isian, ya kan? Jadi kenapa sih dalang itu sampai nggak tahan bisa nggak minum, bisa nggak makan, bisa nggak pipis, bisa nggak berak gitu kan ya? Semalam suntuk anjir. Semalam suntuk cuy. Itu dirasukin dulu cuy. Iya, jadi kayak memang ada ritualnya dulu sebelum ada itu. Ritualnya, ada kayak apa namanya? Baca mantranya lah. Mantra-mantranya gitulah. Jadi kayak supaya wah nih si dalangnya kuat banget anjir. Kuat banget kayak lo pakai doping cuy. Iya. Atau jangan-jangan itu bisa jadi doping juga ya. Amfetamin. Dalam sekarang Pakai amfetamin kan ya. Keringetan nggak jelas ya kan. Ceritanya kalau hidup gitu ya. Iya, kemana-mana kan twist juga. Dalam tapi apa? Wayang tapi twist sih itu. Psikologi thriller anjing. Nah, Joko Anwar ini membuatkan film tentang hal itu dari sejarahnya. Iya. Jadi dari kebudayaan. Iya, jadi perempuan tanah jaran. Iya. Jadi diperanin oleh Tara Basro kan. Jadi keluarga si Tara Basro ini pesugihan gitulah, wayang dalang terkenal gitu. Ya ada selingkuhnya sama Christian Hakim juga main di situ. Nah, sebelum kutukannya itu dipatahkan di tanah jahanam itu, setiap anak yang lahir selalu nggak punya kulit. Serem banget cuy. Selalu nggak punya kulit. Apa sih kayak penyakit itu yang nggak ada kulitnya tuh? Jadi langsung kelihatan ususnya segitu, transparan gitu lah. Transparansi itu kan. Transparansi kulit. Nah, sebelum kutukan itu dipatahkan, setiap anak kecil yang lahir nggak punya kulit. Berarti jadi film itu ceritain tentang gimana cara mencabut kutukan itu supaya akhirnya anak yang lahir itu dengan normal. Betul. Gitu ya. Dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah membunuh dalang. Dalangnya udah meninggal. Membunuh satu-satunya keturunan dari dalang itu, si Tara Basro. Makanya Perempuan Tanah Jahanam judulnya. Oh, jadi dia supaya nolak bala itu harus dibunuh. Gitu. Harus dibunuh. Oh, keren. Joko Anwar keren. Joko Anwar. Iya, kayak kalau Janji Joni itu bukan ini ya, bukan. Dia penulis skrip di situ. Penulis skrip aja. Ya? Film pertama dia tuh Janji Joni, maksud gua udah di film dia Janji Joni. Selain Janji Joni apa dia? Apa ya? Ya Pintu Terlarang ya. Iya Pintu Terlarang. Modus Anomali. Pintu Terlarang, Modus Anomali. Terus dia ke Gundala dulu, baru ke Pengabdi Setan dulu, baru Gundala, baru Perempuan Tanah Jahanam. That's from Joko Anwar. Nama besar. Sebenarnya kalau ngomongin film ya, karena gue dari dulu suka banget film ya. Nggak 7. 122 kali ya. 128 lah. 128. Iya, kayak ini sih. Memori 128. Memori ya. Ada banyak sutradara yang belum gue sebut juga seperti Limelight. Limelight itu penyanyi cuy. David Lynch. Jim Jarmusch. Kemarin gue baru nonton film tahun 2003, Coffee and Cigarette. Wah keren tuh. Ya, Iggy Pop sama Tom Waits tuh ya. Nonton dagelan gue itu film. Aduh. Jim Jarmusch memang kayak gitu, freak sih. Komedi situasi kayaknya. Iya sih. Di situ aja ya. Iya, tapi menarik. Itu kayak ya mungkin kalau lo ngopi sambil ngerokok lo bisa melepaskan kepenatan dan di kota Jakarta ya. Iya, makanya kalau pengen ngopi-ngopi, rokok santai sambil kerja laptopan gitu kan ya, main ke Seven Torres. Tapi gue terpintas ide juga nih, kenapa Seven Torres ini nggak ada satu sesi gitu, misalkan kayak setiap Kamis, misalkan Thursday movie. Setelah film ini mau nonton, mau ngopi-ngopi terserah lo, tapi ada satu jadwal tetap ataupun nanti bisa berganti gitu. Terus kita film aja. Boleh tuh. Masuk ide lo. Sama kopi, rokok, film tuh cocok banget sih. Musik pasti kalau udah. Iya. Ya kan? Itu cocok tuh. Asik boleh. Ide lo. Jadi kalau setiap mungkin 1 bulan berapa kali kita nonton film aja gitu. Dan lo sebar di Instagram. Lo hari ini ngebahas apa? Ntar ada ngebahas juga di podcast.
di podcast. Oke. Misalnya kita ngebahas Quentin Tarantino nih. Kita setelin filmnya dia yang Hateful Eight misalkan. Terus tadi podcast kita ngebahas film itu. Keren sih. Keren. Yang pastinya ngopi. Pastinya ngopi. Kalau lu lagi nggak ngopi tuh, Chokozilla lu. Chokozilla ya. Chokozilla itu kayak agak lebih ini manis. Coklat ya. Dicampur sama ram. Apa tuh? Ram. Ini apa? Memori ram. Rum. Rum. Kalau tulisan RUM. Ya kan RUM kan? Rum mabok dong gue sih rum. Ya iya dong. Rum diary dong sih. Jadi iya dong. Mabok terus sih. Sekarang mabok cinta deh. Mabok cinta lo kan bujangan. Bujangga sih gue sih. Bujangga lah. Oke ya, abis ada udah 7 ya. Joko Anwar tadi terakhir ya? Iya, untuk kalau terakhir, tapi kalau ya itu gue bilang tadi, direktur banyak sih yang harus kita bahas sebenarnya. Ya. Quentin juga ini nama-nama yang tidak bisa gue lupakan sebenarnya sih. Quentin tuh, keren juga. Dia punya karakternya kuat sekali. Setiap filmnya punya karakter kuat sekali. Ya kayak Pulp Fiction ya, kalian pasti udah tahu ya Pulp Fiction. Soundtrack keren. Omnibus ya, dia omnibus ya. Jadi lompat sana kemari tapi berkaitan semua. Soundtracknya keren. Iya, Quentin. Terus ada jogetnya si John Travolta sama si siapa tuh istrinya si Quentin. Itu yang historical lah. Yang jogetnya dengan satu di Pulp Fiction. Ada Kill Bill juga ya? Kill Bill Joey juga. Kalau Inglourious Bastard kan? Inglourious Bastard tuh gila ini soal Nazi juga nih. Wah ini, ini film keren ini Inglourious Bastard cuy. Ini film keren. Diperankan oleh Brad Pitt banyak. Ya. Nah, si Quentin ini selalu punya karakter, dia selalu mengundang artis terkenal dalam satu filmnya tuh. Bisa sampai 10, 12 tuh nama besar semua. Pemain hebat semua ya. Brad Pitt ada di situ ya, ada Christopher Waltz, ada Melanie Subono. Ya orang Prancis lah ya. Ya orang Prancis itu. Melanie Subono. Suka juga sama itu. Main apa? Melanie Subono main Inglourious Bastard. Terus yang main ini siapa? Apa tuh main film sci-fi ini? Game apa game? Apa tuh? Game yang pakai itu kerudung apa dia? Dari game apa sih? Aduh, Apa tuh film? Lupa gue, dia main juga tuh si Michael Fassbender. Michael Fassbender main juga di situ. Apa film ini? Yang game? Apa sih lupa gue, penasaran gue. Apaan tuh? Gue main game soalnya. Game apa nih, konsolnya apa? PS4 yang series terus cuy. Apa sih? Ini apa? Aduh lupa. Mas harus processing dulu sih. Ya pokoknya film Michael Fassbender main juga di situ. Pokoknya ini selalu menggabungkan artis terkenal sih si Quentin Tarantino. Di film Inglourious Bastard itu sangat gue suka banget. Itu gue nonton gitu. setnya di World War II juga ya, zamannya Hitler. Yang ada salah satu tentaranya kalau dia habis bunuh tentara Nazi ya, pakai itu kulit kepala dipotong ya. Ya, jadi si Gila. Brad Pitt ini kan kapten di kelompok Amerika kan, ngelawan si Hitler kan. Jadi dia punya achievement gini. Pokoknya tentara gue, lo harus nyari sebanyak-banyaknya kulit kepalanya Nazi. Yang paling terbanyak itu yang dapat reward misalnya gitu-gitu. Brad Pitt sih yang itu. Keren. Kalau Saving Private Ryan tuh siapa ya? Itu Steven Spielberg. Oh, Steven Spielberg dong. Itu bagus juga ya? Iya bagus. Tom Hanks ya. Tom Hanks juga nggak diundang hari ini. Iya. Dia abis kena corona lagi istirahat di rumah. Dia kan mau meranin film apa sih, dokumenter Elvis apa ya? Terakhir tuh ya? Elvis ya? Oh ya. Memang film ini sangat-sangat menghibur sih, apalagi lo kalau di sesaknya lo aktivitas di Jakarta, cari finansial, lo kerja sampai malam harus lembur. Tapi di masa pandemi ini juga banyak film-film yang ketunda keluar ya? Banyak banget. Batman salah satunya. Batman salah satunya. Sama
Mulan udah rilis. Udah di YouTube udah ada. Terus apa filmnya si gue suka nonton ini sih soalnya Samurai X yang versi orang tuh. Oh. Juga ketunda tuh filmnya. Kenji Mura. Mungkin termasuk Gimme Danger-nya Stooges juga iya. tertunda kali gara-gara COVID anjing. Laknat. COVID anjing. Tapi Kenji Mura itu ada lagi yang keempat berarti ya? Kan itu, ketiga tuh? Iya, 3 kan terakhir tuh yang Sisio ya. Yang badannya panas bakar sih. Kan juga ya? Weh, gue 1/3 nonton. Itu film bagus ya? Oh, keren. Itu film Jepang. Kalau Jepang gak usah diraguin lah film Jepang ya. Itu keren banget. Nah, ini tuh yang musuhnya setahu gue itu adalah karakter yang kalau di film kartun itu yang ngebunuh istrinya si Kenshin. Siapa sih Sio nih? Bukan, beda lagi yang yang keempat ini. Oh, yang keempat. Oke. Katanya sih gitu, katanya. Emang si Kenshin sempat merit? Merit di Jepang. Aku kumpul doang. Di Jepang. Iya. Lu nggak tahu kan di merit di Jepang? Belum. Nggak tahu kan? Tapi di kan nggak ada kan yang tenggelam tuh, jatuh di laut, terus ketemu gurunya. Yang ketiga, yang raja si Sio. Itu yang ketiga ya? Iya, yang diajarin itu kan ini Sio yang mau nguasain dunia sih anjing. Bisa begitu ya. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya. Oke. Udah panjang lebar. Lebar panjang ya. Lebar kali panjang kali lebar kali tinggi kali luas. Kali mayat. Benois. Yoi. Kita udah ngomongin 7 film rekomendasi dari Seven Tories buat Movie Junkie. Sekarang kita mau recap. Dari nomor 1 ada The Shining dari Stanley Kubrick. Oke. Nomor 2 ada Fight Club dari David Fincher. Nomor 3 ada Psycho dari Alfred Hitchcock. dan nomor 4 ada Shutter Island dari Martin Scorsese. dan nomor 5 ada The Pianist dari Roman Polanski. nomor 6 ada Dunkirk dari Christopher fucking Nolan. dan nomor 7 ada dari Mas Joko Anwar. Mas Joko Anwar. Itu terlarang. Itu terlarang. Oke. Semoga rekomendasi kita tidak bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Jangan dipikirin, jangan di kayak hidup itu dibuat enjoy aja. jangan jadiin pembenaran karena ini semua tidak semuanya benar. Betul. Karena Dan ini khusus untuk 19 tahun ke atas ya. tahu. Kalau kalian merasa di bawah usia 19 tahun, jangan nonton konten ini ya. Jangan. Karena menyesatkan. Karena nggak ngerti mungkin. Karena kita tidak menawarkan kalian nonton Toy Story ya, kalian nonton Mulan ya. Ini film menyesatkan soalnya sih. Iya, film gelap, film-film kelam. Tapi Pianis nggak gelap sih menurut gue. Pianis gelap sih. Gelap ya? Perannya kedua jauh dimatiin semua sih. Gila loh. Karakternya itu yang Dan plotnya brutal lagi, tembak-tembak ntar lagi. Ya gitulah ya. Itulah ya berarti parental advisory dari Seven Tories. See you next week. See you next podcast video Seven Tories. Bukan gua nggak mau setiap minggu, kayaknya kecapean juga. Kecapean juga ya. Iya, jadi Lelah ya itu nih ya. sekenanya aja. L ya. L jatuhnya. Boleh lelah, boleh letih. Bebas lah. God bless Bye. everybody.